Shalom sahabat-sahabat yang Tuhan berkati, jumpa kembali dalam Renungan Sabda Bapa Surgawi. Renungan firman Tuhan pagi hari ini buat saudara dan saya yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan dua ayat untuk mewakili nats kita pada pagi hari ini. Ayat 31 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari nats ini, dari ayat kunci ini, saya ambil sebuah tema adalah: bolehkah orang beriman itu khawatir? Bolehkah orang percaya itu khawatir? Dari nats ini ada 4 kali diulang kata janganlah, janganlah, janganlah. Merupakan ini kata larangan. Dan juga ada 6 kali kata khawatir. Jadi dalam arti isi daripada nats ini adalah larangan atau jangan khawatir. Kalau begitu, berarti orang percaya itu seharusnya tidak boleh khawatir. Orang beriman itu seharusnya tidak boleh khawatir. Kenyataannya justru kekhawatiran demi kekhawatiran sering kita alami sebagai orang percaya. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan melihat kalau memang tidak boleh orang percaya khawatir atau orang beriman itu dilarang khawatir, lalu apa solusinya? Yang pertama kita lihat di dalam ayat 32 dan 33 dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya saudaraku, bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sama orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, sama-sama memiliki kebutuhan yang sama. Butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Semua manusia membutuhkan itu. Tapi yang dimaksud oleh Allah sehingga kita sampai khawatir oleh karena makanan, minuman, dan pakaian, lalu dianjurkan bahwa supaya kita yang pertama tidak khawatir, supaya orang percaya tidak khawatir, yang pertama kita lihat ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya yang pertama adalah supaya kita bebas dari kekhawatiran akan segala kebutuhan. Yang pertama, dahulukan yang rohani, kemudian yang jasmani. Ayat 32 ini jelas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya carilah dahulu kebenaran firman Allah, carilah dahulu hal-hal yang rohani dahulukan, baru ditambahkan yang hal jasmani. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, yaitu apa yang membuat kita khawatir. Makanan, minuman, pakaian akan ditambahkan oleh Tuhan buat saudara dan saya. Jadi yang pertama adalah cara berpikirnya dibalik, bahwa semua waktu bangsa-bangsa hanya berpikir mencari makan, mencari kebutuhan hidup. Tapi orang percaya adalah dahulukan mencari hal-hal yang rohani, yaitu Allah dan kebenaran, baru kemudian yang bersifat jasmani. Yang kedua saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat tadi di sini bahwa kita harus mendahulukan hal yang rohani, baru kita akan mendapatkan hal yang jasmani. Artinya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, yaitu cintailah Allah dan Allah akan mencintai saudara dan saya. Dahulukanlah Allah, maka Allah akan mendahulukan segala kebutuhan saudara dan saya. Cintailah kebenaran, Dia akan membenarkan hidup saudara dan saya. Dahulukan Allah dan kebenarannya,
maka akibat semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Saudaraku yang saya kasihi, untuk itu mari sebagai orang percaya, supaya kita bebas dari rasa khawatir, dahulukan yang rohani, kemudian engkau dapatkan hal-hal kebutuhan jasmani. Yang kedua, saudaraku, kalau kita lihat di sini bagaimana supaya kita sebagai orang percaya tidak menjadi khawatir atau bebas dari kekhawatiran. Ayat 30 dikatakan demikian. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih dahulu lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Yang kedua, saudaraku, supaya kita bebas dari rasa khawatir, supaya kita lepas dari rasa khawatir. Yang kedua adalah meyakini bahwa Allah sanggup memelihara hidupmu. Makanya dikatakan tadi sana bahwa jadi jika demikian Allah mendandani, memelihara, mengurus rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Artinya Allah akan memprioritaskan segala kebutuhan manusia daripada kebutuhan ciptaan lain, terlebih mereka yang meyakini bahwa Allah sanggup memelihara hidupnya. Untuk itu, saudaraku yang saya kasihi, supaya kita bebas dari rasa khawatir, yakini bahwa Allah sanggup memelihara hidup saudara dan saya. Bekerjalah dan Tuhan akan memenuhi keperluan saudara dan saya. Yang ketiga, saudaraku, kalau kita lihat di dalam ayat ini, kalau yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam ayat 31 dan 32 udah jelas katakan tadi, sebab itu janganlah kamu khawatir, ayat 31, dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lihat kata semua itu dicari bangsa-bangsa. Artinya di sini yang ketiga adalah bekerjalah, lakukan sesuatu dan Tuhan akan bekerja memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Tuhan akan tambahkan segala apa yang kita butuhkan. Makanya disebut semuanya dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya bahwa kita mendahulukan Allah. Dan yang kedua tadi dikatakan meyakini bahwa Allah sanggup memelihara hidup kita. Dan yang ketiga, kita juga harus bekerja seperti bangsa-bangsa lain. Namun ketika kita bekerja, harus yakin bahwa Tuhan akan menambahkan segala apa yang saudara dan saya perlukan. Bekerjalah untuk memenuhi kebutuhan saudara, bukan untuk memenuhi gaya hidup saudara dan saya. Kesimpulannya, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama adalah bagaimana kita supaya bebas dari rasa khawatir. Yang pertama, dahulukan yang rohani, yaitu Allah sendiri. Dan kemudian Tuhan akan hadirkan yang hal jasmani buat saudara dan saya. Yang kedua, yakini bahwa Allah sanggup memelihara hidup saudara dan saya. Sedangkan bunga atau burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saudara sebagai ciptaan yang mulia, Tuhan akan memeliharanya. Yang ketiga, pahami bahwa lewat bekerjalah Tuhan memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Sebab itu ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena pertolongan-Mu lewat kebenaran firman Allah, sehingga kami akan terus berusaha untuk bebas dari rasa khawatir. Biarlah firman ini memberkati kami dalam Kristus Yesus.
Amin. Puji Tuhan saudaraku, kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati saudara dan saya. Sampai jumpa dalam program Sabas di hari yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat renungan Sabas ini, Bapak Ibu dapat nge-like, subscribe, bahkan juga komen dan membagikan kepada teman seiman yang lain sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Shalom.